Hai teman-teman, ya selamat datang kembali ke channel ini ya teman-teman. Di video kali ini saya ingin untuk membawa Anda untuk melihat perkampungan orang-orang Bajo Laut, atau yang dikenal pasti adalah orang-orang Palau yang membina rumah mereka di atas air laut teman-teman. Ayo mari kita ke sana untuk melihatnya. Ya teman-teman, ya terima kasih karena Anda masih sudi menonton video ini. Dan saya mengajak Anda untuk menonton video ini sampai habis, agar dari video ini mungkin Anda mendapat ada berkatnya. Nah teman-teman, kali ini saya menceritakan kepada Anda bahwa ada sebagian kecil orang-orang Palau yang masih tetap tinggal di dalam perahu. Yang maksudnya perahu mereka itu adalah rumah, bukan hanya menjadi transportasi mereka, tetapi itu adalah rumah mereka. Tapi ada sebahagian mereka juga sudah punya rumah, sudah membuat rumah mereka di pinggir pantai ini, tetapi semuanya di atas air teman-teman. Namun untuk berjumpa dengan mereka ini adalah bukan satu hal yang senang. Mereka bisa keluar ke darat atau ke pasar di saat ketika mau menjual ikan mereka atau membeli barang makanan dan keperluan-keperluan di dalam perahu mereka. Tetapi kalau di hari-hari biasa Anda tidak akan menemukan itu. Mereka selalu berada di laut, dan itu pun kalau mereka datang ke sini hanya sebentar, dan kemudian mereka akan ke laut dan tinggal di pulau atau tinggal di tempat yang mereka agak nyaman, yang mereka anggap tempat itu adalah selamat buat mereka teman-teman. Jadi saya kebetulan datang hari ini di sini adalah untuk mencari ikan. Ya, tetapi saya melihat mereka sedang memperbaiki perahu mereka, atau kebetulan juga mereka berada di sini di area ini hari ini karena airnya surut. Jadi mereka berlabuh dan sedang membetulkan perahu mereka, mungkin ada bocor apa-apa yang sebagainya. Itulah mereka melihat ada api yang sedang membakar bagian dasar bawah perahu mereka teman-teman. Nah teman-teman, mereka ini sebenarnya orang-orang yang tinggal di perahu ini, ya kalau menurut saya sebenarnya mereka adalah orang yang ramah mesra.
Orang yang mudah ramah mesra, teman-teman. Mengapa saya kata? Sebab bila kita datang, kita bertanya dengan mereka, mereka juga menjawab, teman-teman. Mereka boleh melayani kita dengan sebaiknya mungkin. Jadi itulah, padahal mereka ini adalah orang yang hidup menyendiri, yang tidak menyusahkan orang lain, yang tidak mau bergaul dengan orang lain. Memang teman, kalau kita datang ke tempat ini, tidak memberanikan diri untuk datang berjumpa dengan mereka, datang ke perahu mereka, tanya mereka, ya mereka juga adalah orang yang diam-diam saja. Mereka menganggap bahwa antara mereka dan kita itu ada sangat jauh berbeda, teman-teman. Jadi itu membuatkan mereka merasa terpinggir, merasa tidak diperhati oleh orang lain. Tetapi bila kita datang ke tempat ini, ya bila kita dekati dengan mereka, kalaupun kita ada makanan, ada pakaian yang tidak terpakai, perobatan dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini juga adalah menjadi jembatan buat kita supaya kita bisa berkenalan dengan mereka, supaya kita bisa mendapatkan ikan daripada mereka. Maksudnya supaya di lain hari kita jumpa mereka, kadang-kadang mereka yang menegur kita, kadang-kadang mereka ada ikan, mereka akan bagi kita dengan begitu saja. Namun itu bukanlah hal yang begitu penting bagi kita. Tapi bagi kita, bagi saya adalah satu hal yang paling penting. Saya berkawan dan bersahabat dengan mereka adalah untuk menyampai inti tentang kebenaran, supaya hidup ini jangan ada keresahan. Mungkin kita boleh susah sepenuhnya di dunia ini, hidup ini sangat sukar, mungkin kita tidak mempunyai rumah yang baik, kita tidak mempunyai rumah seperti yang diharapkan oleh orang lain, seperti orang lain yang ada di darat sana, mempunyai segalanya, apa-apa. Jadi kita mungkin tidak seperti itu. Tetapi kalau kita sudah menyampaikan inti kepada mereka, bahwa itu adalah sesuatu hal yang baru bagi mereka. Jadi bagi mereka sesuatu perkataan yang baru, yang berupa nasihat, bimbingan, mereka suka mendengar itu. Dan itu merupakan menjadi pegangan kehidupan mereka. Kita tahu adalah mereka juga bukan yang selalu betah tinggal tetap di tempat ini. Ya kadang-kadang engkau datang hari ini boleh berjumpa, besok mereka tidak akan berjumpa. Mereka akan berada di lain tempat. Ya begitu teman-teman. Namun apa-apapun ya, kita memang tidak dapat mengubah keadaan mereka, kehidupan mereka yang sepenuhnya. Tetapi hanya kita setiap datang ke tempat ini, hanya kita berdoa untuk mereka, supaya Tuhan dapat menentukan bagaimana nasib hidup mereka dan anak-anak mereka di hari-hari ke depannya. Adakah mereka hidup seperti ini terus, atau hidup mereka juga mengalami sesuatu perubahan? Jadi bagi kita yang paling penting adalah kita berdoa supaya Tuhan akan membantu dengan cara yang ajaib untuk mereka. Jadi teman-teman sekalian, jadi inilah, kalaupun Anda datang ke tempat ini, ya Anda mungkin merasa terkejut melihat jembatan rumah mereka, tiang rumah mereka yang kecil, kayu yang ringan, lembut, itu tidak bertahan teman-teman. Paling pun bertahan 5-6 bulan sudah buruk, lapuk, kemudian ditukarkan kembali. Hanya begitu-begitu teman-teman. Cuma kayu-kayu ini ya senang dicari, buat mereka senang dicari, senang dijumpa di pinggir-pinggir. Kebanyakan kayu bakau ya mereka memotong, dijadikan itu adalah sebagai rumah mereka. Jadi teman-teman ya, terima kasih karena Anda sudah sudi menonton video ini. Semoga Anda sokong selalu di dalam doa, dalam apa untuk mereka, biarlah mereka juga menemukan titik terang yang ajaib dalam kehidupan mereka.